berdiri di hampa tanpa tepi. Menyusuri kekosongan, menemukan makna. Ada masa dalam hidup di mana kita merasa seolah berdiri di hampa tanpa tepi. Seperti berada di tengah padang sunyi yang tak berujung, tanpa tanda arah, tanpa suara lain selain gema pikiran sendiri. Dunia masih berjalan seperti biasa, orang tertawa, lalu lalang kendaraan, kehidupan bergulir. Tapi di dalam hati, semuanya terasa sepi dan menggantung. Kita berdiri di situ, di antara dulu yang sudah tak bisa kembali, dan nanti yang belum tentu terjadi. Namun, di ruang hampa itulah jiwa diuji. Karena tak ada yang bisa kita pegang selain diri sendiri. Tak ada tempat bersandar kecuali dinding kesadaran yang perlahan kita bangun dari kejujuran dan keberanian. Saat harapan terasa rapuh, dan rencana seolah sia-sia, disitulah kita mulai belajar bahwa makna bukan sesuatu yang datang dari luar, melainkan dari keputusan batin untuk tetap melangkah meski tak tahu kemana. Berdiri di hampa tanpa tepi bukan berarti hilang, tetapi sedang dalam proses membentuk arah baru. Sebab justru dalam kehampaan itu, kita mendengar suara terdalam dari jiwa, apa yang sebenarnya kita cari, siapa yang benar-benar kita rindukan, dan jalan seperti apa yang ingin kita tempuh. Mungkin itulah paradoks indahnya. Saat kita merasa kosong, kita diberi ruang penuh untuk diisi ulang, dengan versi diri yang lebih tulus, kuat, dan matang. Kekosongan seringkali datang diam-diam, tanpa aba-aba. Tiba-tiba saja kita merasa hampa, tak tahu harus melakukan apa, tak bergairah, dan serba bingung. Rasanya seperti berjalan tanpa tujuan, seperti hidup sekadar menggugurkan waktu. Namun, di balik rasa kosong itu, sebenarnya alam semesta sedang memberi ruang untuk menyadari, menata ulang, dan memperbaiki arah. Rasa kosong bukan tanda kelemahan, melainkan undangan untuk beristirahat sejenak dari kebisingan dunia dan mulai mendengarkan suara hati yang selama ini mungkin kita abaikan. Dalam kekosongan itu, kita punya kesempatan untuk menyaring ulang keinginan, membersihkan ekspektasi yang bukan milik kita, dan menilai kembali apa yang sungguh-sungguh berarti. Ibarat cangkir, hidup yang terus dipenuhi tanpa jeda tak akan pernah siap menerima hal baru. Ia harus dikosongkan dulu agar bisa diisi lagi dengan sesuatu yang lebih baik, lebih jernih, dan lebih sesuai dengan versi diri yang sedang bertumbuh. Maka ketika kamu merasa kosong, jangan panik. Itu bukan akhir dari segalanya, melainkan proses transisi menuju kehidupan yang lebih selaras dengan dirimu sendiri. Peluk kekosongan itu. Diamlah sejenak di dalamnya. Dan saat waktunya tiba, kamu akan tahu bahwa rasa kosong itu bukan kehampaan, melainkan keheningan yang subur untuk menumbuhkan makna baru. Jadi, jika hari ini kamu merasa seperti berdiri di ruang hampa tak bertepi, percayalah kamu sedang disiapkan untuk arah baru yang lebih bermakna. Jangan lari dari kehampaan itu. Rasakan. Dengarkan. Temukan dirimu kembali. Dalam dunia yang bising, penuh notifikasi, percakapan dangkal, dan kejaran ambisi, keheningan seringkali dianggap sepi yang menakutkan. Padahal, di balik sunyi yang nyaris tak terdengar,
ada ruang rahasia yang menyimpan potensi paling jujur dalam hidup, ruang untuk bertumbuh. Keheningan bukan kekosongan. Ia adalah tanah yang subur, tempat ide-ide baru menetas, tempat luka-luka sembuh perlahan, dan tempat suara hati akhirnya terdengar tanpa harus bersaing dengan keramaian luar. Di dalam diam, kita bisa mendengar suara batin sendiri dengan lebih jernih, apa yang sebenarnya kita inginkan, apa yang sungguh-sungguh berarti, dan siapa diri kita tanpa topeng sosial yang biasa kita pakai. Seringkali, kita hanya benar-benar mengerti makna hidup saat kita berhenti bicara dan mulai mendengarkan. Di tengah keheningan, kita tidak lagi sibuk membela diri atau menjelaskan pencapaian. Kita menjadi murid dari waktu dan perasaan. Kita belajar bahwa makna bukan ditemukan dari sorak-sorai tepuk tangan, melainkan dari keberanian untuk hadir sepenuhnya dalam sunyi, dari keberanian untuk tidak menghindar dari ruang kosong di dalam dada. Dalam keheningan yang subur itu, benih-benih makna tumbuh perlahan. Mungkin bukan makna yang megah seperti di film-film atau pidato-pidato besar, tapi makna yang cukup untuk membuat kita berdiri lagi esok pagi, dengan hati yang sedikit lebih lapang dan langkah yang sedikit lebih mantap. Jadi jika hidup terasa sunyi, jangan terburu-buru mencari keramaian. Mungkin saat itu, kamu sedang diberi ladang baru untuk ditanami makna yang lebih tulus. Ada momen-momen dalam hidup ketika dunia terasa hening. Ketika notifikasi berhenti berdenting, pesan tak kunjung masuk, dan keberadaan kita seperti terlepas dari arus sosial. Sunyi itu kadang menyapa tanpa aba-aba, membuat dada terasa kosong, dan kepala penuh tanda tanya. Tapi percayalah, sunyi bukan selalu pertanda kesepian, kadang ia adalah panggilan untuk pulang ke dalam diri sendiri. Kita hidup di zaman yang menjunjung tinggi koneksi, secara fisik maupun digital. Namun, terlalu sering kita justru kehilangan koneksi paling penting, hubungan dengan diri sendiri. Maka ketika hidup terasa sunyi, itu bisa jadi adalah undangan untuk menepi, untuk mengenal kembali siapa kita di balik peran, status, dan sorotan dunia. Jangan terburu-buru mengisi kesepian dengan keramaian. Kadang, justru di tengah gemuruh itulah kita merasa semakin sendirian. Keramaian bisa memekakkan, menutup pintu bagi kita untuk menyimak suara hati. Sedangkan dalam sunyi, kita bisa belajar memahami bahwa tidak apa-apa tak selalu dipahami, dan tak perlu selalu tampil baik-baik saja. Sunyi itu seperti malam yang gelap, tampak hampa, tapi sesungguhnya mempersiapkan fajar. Di dalamnya, kita diberi ruang untuk merenung, menyembuhkan luka, dan menata ulang arah. Kita belajar bahwa bahagia tak selalu berarti ramai, dan damai tak selalu butuh validasi orang lain. Jadi, jika hidup terasa sunyi, tenang saja. Mungkin itu adalah jeda yang sedang mengajarimu untuk lebih mengenal kedalaman, bukan sekadar permukaan. Karena jiwa yang kuat seringkali lahir dari hening, bukan hingar-bingar.